ya, nggak sama sekali. Jadi, tapi kalau kita pengen berobat, kita lebih fokus ngobatin yang penyakit yang fisik, padahal kita lebih akan terselamatkan di akhirat gara-gara penyakit fisik. Coba ke dokter. Kita mah kadang sakit sedikit juga didramatisir ya. Pengen segera sembuh. Ke dokter juga enak ngakunya. Ditanya sama dokter, "Dok, sakit apa?" Pasti kita jujur. Nggak ada orang datang ke dokter, "Dok, saya sakit, apa yang dirasa?" Nggak mau rahasia, dokter mah kepo. Itu gimana ya? Pasti jujur. Tapi kalau ada orang ingin menyembuhkan penyakit hatinya, datang sahabatnya, duduk berduaan, nasihati. "Saudaraku jangan begitu, itu namanya sifat takabur. Siapa yang sombong? Kamu nih so tahu," galakan dia. Ya. Jadi kalau dari kayak gini, sok saya tanya tes ya, sudah bisa berkesimpulan belum? Mana yang lebih bahaya? Penyakit kanker atau penyakit sombong? Ya. Kok orang gara-gara kanker bisa loh? Iya betul. Tapi kalau gara-gara kankernya itu dia tambah banyak sujudnya, tergu bersihkan dosa-dosanya, jadi nggak bisa pergi maksiat, karena yang lain yang sehat malah bisa jadi bisa maksiat. Ya, bisa jadi dia lebih terjamin surganya daripada yang sehat seumur hidup. Ya, nggak rugi. Kenapa kita menderita? Tadi aja sih, karena standar bahagia kita masih yang kita suka, bukan yang Allah suka. Ya. Selagi kita masih letakin bahagianya di yang kita suka, derita. Ya, jujur-jujuran. Kita punya keinginan tidak? Ya. Dua, Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. Tiga, dari lahir sampai sekarang, mana yang lebih sering kita kejar? Keinginan Allah atau keinginan kita? Ya, kita. Terus sudah lebih ngejar keinginan kita terus-menerus, kenapa masih gampang mengeluh? Masih gampang sedih, kecewa, stres. Ya, harus berapa kali sedih, patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa oh ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Nah gitu Sisain waktu untuk ngobrol-ngobrol, tanya jawab, diskusi. Ada yang tanya? Tidak ada, maka kita tutup dengan doa. Ya, itulah tadi yang jenis teman-teman atau kakak-kakak yang mau bertanya, dipersilakan. Cimin-cimin. Oh itu beda kini. Shilimit pigi cimin-cimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dampa. Sebelum saya bertanya, saya ingin bercerita sedikit. Di perusahaan ini, saya mengalami banyak kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Yang paling sulit itu diuji karena disuruh buka jilbab untuk bekerja. Tapi saya tidak mengambil hal tersebut, pekerjaan tersebut, karena saya pikir tidak efisien untuk saya ambil dan melanggar kewajiban saya sebagai muslimah. Ujian saya sangat banyak dari A sampai Z sudah saya lalui semua. Dalam keistiqomahan saya benar-benar mendekatkan diri sama Allah dan alhamdulillah terjawab dengan mendapatkan pekerjaan di tempat ini. Dan saya sangat Masya Allah sekali bisa bekerja di tempat ini karena tidak hanya mengutamakan kerja tok saja, tapi mengutamakan juga ibadah. Yang sholat duhanya Masya Allah sudah diwajibkan. Bahkan kami ada buku seperti kayak buku harian yang ditulis kayak sholat duhur yang diceklis setiap hari. Mutabaah yaumiyah. Alhamdulillah. Namun yang saya khawatirkan di sini Kak, selama saya bekerja di sini, saya merasa kayak saya hilang. Ini ada.
Iya ya. Iya, dalam gimana? Yang tentunya saya dekat sama Allah yang Hmm. setiap malam hampir bisa Hmm. bangun dan cerita Hmm. sama Allah, tapi ini waktunya kayak Hmm. nafkah waktunya kayak kurang Kak. Maksudnya Hmm. kayak jauh, malah lebih jauh sama Allah. Hmm. Mungkin ini cobaan atau apa gitu Kak. Maksudnya ini cobaan untuk saya atau ini Allah sayang sama saya atau tidak. Masalahnya setiap alhamdulillah dikasih pekerjaan, tapi di sisi lain saya rindu sama situasi yang saya benar-benar dekat sama Allah. Baik, bismillah. Iya, biasanya kita cenderung lebih mudah mencari Allah kalau lagi ada kepahitan ya, kalau tidak enak. Nah, sekarang kita khawatir gitu ya, takut ini udah dikabul doanya dan bersyukur disyukuri dapat pekerjaan, tapi kok tidak serajin waktu dulu belum ada kerjaan gitu sholat malamnya gitu ya. Ya begitu prosesnya. Kalau pertanyaannya memang Allah udah, apakah Allah benci? Kalau memang Allah udah benci, udah Allah matiin kita waktu lagi maksiat. Ya. Karena kata Allahnya surat 35 ayat 45, surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahun nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kalau sekiranya orang berbuat dosa, Allah balas balasannya sesegera mungkin, kontan detik itu juga, maka kata Allah tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan maknanya dua. Satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun layak Allah matiin kita. Kenapa masih pada hidup? Walakin yu'akhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau pertanyaannya, ya Allah apa sekarang Allah jadi benci saya gara-gara sekarang saya jadi sulit ibadah? Kalau Allah udah benci, udah Allah matiin dari lagi maksiat. Ya Allah apa saya dosa ini bakal diampuni nggak ya kalau saya taubat? Kalau Allah nggak mau ngampunin, udah dimatiin. Waktu lagi sholat, waktu lagi dosa, waktu lagi maksiat. Jadi yang dirasakan, insya Allah itu manusia itu akan yang pernah mengalami yang namanya futur ya, turun keimanannya. Kenapa? Karena ada hati, dalam bahasa Arab kan kolbun, berasal dari asal katanya kulub. Kulub itu artinya bolak-balik. Makanya doa yang paling sering dimunajatkan Nabi, ya muqallibal kulub sabit kolbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan aku pada agamaku. Perbanyak baca itu. Atau surat ketiga Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu bisa, ya. Dan juga sekali lagi, ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kenapa tidak bisa seperti itu lagi? Ya udahlah, terus aja minta tolong sama Allah. Ya Allah, seperti itu. Ketika udah keinginannya dikabul, ada perasaan pengen kendor, pengen kan udah dikabul. Hati-hati. Guru kami dulu mengingatkan, kalau misalkan kita ada masalah baru rajin ibadah, dan terus kita ada keinginan doa dikabul, ada keinginan doa dikabul, ada keinginan doa dikabul. Ketika sudah nggak ada keinginan lagi, terus kita nggak berdoa lagi. Dulu guru kami ingetinnya, jadi jadikan alat agar keinginan kita terkabul. Nah itu zolim sekali. Ya, yuk kapanpun kita ada keinginan tidak ada keinginan, ganti. Kalau dulu keinginannya pengen dapat kerjaan, sekarang keinginannya pengen bisa dekat sama Allah. Sebelum tidur pengen bisa tahajud. Kadang orang nanya ya, yang kurang tuh minta tolong ke Allahnya. Ya Allah kok saya pengen bisa tahajud, gimana caranya? Udah gitu dia bilang, aku udah pasang alarm 3, udah minta tolong teman untuk bangunin dan lain-lain. Ya, kok masih nggak bangun? Satu yang kurang, udah minta tolong ke Allah belum? Sebelum tidur minta, ya Allah pengen tahajud, izinin bangunin hamba ya Allah. Ketiduran, lupa alarm, lupa bilangin teman pun, kalau Allah sudah pengen nolong, lu mudah mengutus seekor nyamuk, bangun. Atau pengen pipis, bangun. Ya, sinyal semua itu. Ya, tinggal kitanya mau apa enggak. Dan berproses. Ada kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Taimiyah As-Sakandari, beliau rahimahullah, beliau menuliskan salah seorang ulama.
yang menuliskan di situ, aku berupaya melatih diriku untuk bertahajud selama 20 tahun, baru aku merasakan nikmatnya sholat tahajud. Itu lama loh. Proses ngebiasain diri tahajudnya aja 20 tahun. Kalau kita aja hijrahnya aja belum 20 tahun, ini baru ngebiasain tahajud ya, bukan hijrahnya ya. Maka proses wajar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang pada usahanya ngapalin Quran, apakah sahabat ada yang sekali ngedengerin ayat langsung ada satu surat yang turunnya utuh, nggak terpotong-potong. Ya, salah satunya surat ke-6 Al-An'am. Panjangnya berapa? 165 ayat. Kalau di mushaf standar itu 23 halaman. 1 juz tambah 1,5 halaman. Ada satu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu langsung hafal. Sahabat yang lain pada hafal nggak hafal, tapi Umar bin Khattab sendiri contoh baru bisa hafal Qurannya selama 20 proses, nggak apa-apa, nikmatin. Dan kabar baiknya, maha baiknya Allah, yang penting kitanya nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah, bismillah, udah. Ya. Hafal 30 juz tapi jadi sombong sama orang ngapalin al-ikhlas tapi wafatnya pas lagi ngapalin al-ikhlas husnul khotimah. Ya. Karena kan bicara wafat itu bukan bicara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Kok matinya karena kok matinya di masjid, wih keren, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa. Ya. Nauzubillah, ya, ketimpa. Terusin, nggak apa-apa. Sambil tiap hari minta tolong ke Allah. Tabaruj mah adalah, tabaruj mah berdandan berlebih. Istidraj. Beda istilah ya. Tabaruj itu dandan yang ini seperti wanita zaman jahiliyah. Istidraj itu Allah cuekin ya. Nah, salah satu ciri istidraj itu kalau kita terus menerus maksiatnya. Nah, tanya ke diri sendiri, saya sedang bermaksiatnya. Contoh istidraj tuh ya mungkin ketika kami dulu waktu masih di Thailand ya, udah jelas-jelas usahanya haram, jadi bandar judi, tapi badan sehat, tapi lisan lancar bicara, ya, dan mau beli apa aja bisa, makan apa aja bisa, ya. Nah itu istidraj, karena sambil maksiat, ya. Karena kalau bicara tentang nikmat dunia, mas semua dikasih soalnya. Firaun juga dikasih badan sehat. Firaun itu hidupnya 400 tahunan. Nggak pernah sakit, nggak pernah demam, batuk pun nggak pernah. Istri soleha, berkuasa, kaya, secara fisik juga kuat, ya. Tapi apakah mulia? Enggak, hina. Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, diambil dunia juga bukan berarti dihinakan. Nah tapi kadang memang kita masih suka ngelihat, oh kalau misalkan udah takwa itu kadang diukur dari dunia, iya ya dia mau gampang hidupnya, butuh apa selalu aja yang langsung ada yang ngasih duit dan yang lain-lain. Enggak juga. Enggak juga. Ada yang lebih mahal lagi, yaitu hati yang selalu ingat kepada Allah, ngerasain nikmatnya ketika sedang berkhalwat berduaan dengan Allah. Kaya nggak bisa dibilang kaya, ya. Dan beda ya, untuk ngelihatnya jangan dari sudut pandang itu ya terus. Kalaupun kita takut itu istidraj, contoh. Oh, aku tiba-tiba dapat bonus, aku tiba-tiba dapat uang lebih banyak daripada yang biasa aku dapat setiap bulan. Ini istidraj bukan ya? Cara paling cepat atau paling mudah agar supaya itu tidak jadi istidraj, gunain uang itu untuk jadi jalan tambah dekat sama Allah. Entah sedekah, entah gimana ya, dizakatin dan yang lain-lain. Karena kalau memang itu istidraj, biasanya sulit untuk dipakai maksiat. Boro-boro kepikiran pengen dipakai untuk ibadah. Kepikiran itu istidraj atau bukan aja enggak kadang. Kalau memang itu istidraj. Dan ada yang sampai memang Allah udah gak mau terima. Ada waktu itu orang kaya ceritanya tobat. Dia tahu akhirnya hartanya itu bukan kelebihannya, tapi adalah titipan dari Tuhannya. Dan itu baru jadi ujian bagi dirinya. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa dia jadikan tambah dekat sama Allah. Akhirnya dia cari. Ke lampu merah gak ketemu yang minta. Biasanya banyak yang meminta di lampu merah. Pergi ke masjid, kotak amalnya digembok semua di dalam. Pergi ke panti, ditolak dengan alasan mohon maaf kami panti baru, anak-anaknya masih sedikit, donatur terlampau banyak, kami takut gak amanah, bawa pulang lagi aja duitnya. Sampai digituin, nangis dia di depan panti. Ya Allah engkau segitu tidak inginnya menerima amalku ini ya Allah. Nah ini kalau misalkan masih bisa, ya cuman sesekali gak bangun. Udah bismillah, niatin. Dan kalau misalkan perlu proses ya wajar.
Untuk sampai tadi saja seorang ulama besar aja 20 tahun untuk bisa ngerasain nikmatnya tahajud. Ya. Kalau awalnya kita masih berusaha, baru tahajudnya karena ada kebutuhan, nggak apa-apa. Itu bisa jadi cara Allah untuk narik kita. Kadang bahkan cara paling ringannya bukan dikasih masalah, dikasih keinginan. Ada anak SMA nih, Allah sudah rindu kepadanya. Tapi dia sholat masih bolong-bolong, jarang. Allah hadirkan dalam hatinya keinginan pengen punya motor. Minta ke orang tuanya, nggak sanggup kami nak, bersabar sebentar ya, kami belum ada biaya. Ya udah nggak apa-apa mah, pak. Kerja mikir nggak mungkin, kan saya harus sekolah. Kalaupun kerja sambil sekolah, berapa paling gajinya, nggak akan cukup. Akhirnya dia buntu, apa yang belum saya lakuin? Ambil wudhu, sujud dia. Dia mulai perbaikin sholatnya, lama-lama dia tambah duhanya, lama-lama tambah tahajudnya, terus lama. Sampai suatu ketika dia ngecek saldonya, udah lulus, udah kuliah, bahkan udah mulai kerja, ngecek saldonya. Udah rajin tahajud segala macem, tapi ternyata motor yang gak pengen dibeli lagi. Ya sudah, berarti emang canda aja dari Allah. Allah pengen hamba ini mendekat, ketika hamba ini sudah mendekat, mudah bagi Allah mencabut keinginan itu dari dalam hatinya. Tapi ketika akhirnya azannya berkumandang, badannya udah gak bisa, aduh udah terbiasa abis azan tuh pasti langsung wudu, nyari masjid atau nyari musola, dia langsung sholat. Sekarang akhirnya dia lakuin itu, suatu ketika bangun sholat subuh berjamaah tepat waktu di masjid saf paling depan, tapi gak tahajud. Angkat tangan yang tadinya biasa ngangkat tangan minta untuk ya Allah pengen motor, sekarang ya Allah tadi hamba gak, mohon maaf jadikan ini malam terakhir hamba tidak tahajud, minta tahajud, izinkan hamba besok tahajud. Coba, hamba yang meneteskan air mata untuk bisa sholat tahajud orang soleh bukan? Soleh gak orang kayak gitu? Soleh ya. Tapi gara-gara apa dia soleh? Karena motor. Iya kan? Ini kayak gitu. Jadi kadang Allah kasih keinginan itu, kadang Allah ketika udah rindu sama hambanya itu, gak langsung dikasih masalah, gak langsung dikasih ujian. Kadang dikasih keinginan dulu aja. Ketika orang itu sudah dekat sama Allah, Allah tinggal cabut lagi keinginannya. Dia enggak, udah gak pengen motor lagi. Tuangnya udah cukup. Ini udah cukup. Yang tadinya minta motor, jadi pengen bisa tahajud setiap hari. Terus untuk nyampe kayak gitunya, berproses dia juga bertahun-tahun, gak apa-apa. Ya, maha baiknya Allah mah gitu ya. Makanya kalau misalkan dihitung-hitung ya, kalau memang dosa sudah dihitung mulai akil balik. Tapi kan akil baliknya kita kan kadang masih belum cerdas ya. Masih belum tahu riba itu gak boleh, masih belum tahu pacaran itu tidak boleh, dan yang lain-lain misalkan. Masih gampang ketipu ini itu, keajak yang untuk berbuat yang Allah tidak suka. Kalau memang semuanya kontan berdasarkan ayat tadi, oh udah hancur-hancuran kita. Kabar baiknya Allah, gitulah ya. Kalau manusia kita berbuat 1000 kebaikan bisa rusak karena 1 keburukan. Kalau sama Allah ada 1000 kesalahan kita, 1 aja kebaikan yang Allah terima, Allah punya hak untuk mengampuni sisa 1000 kesalahannya. Udah tenang aja, yang penting terus istiqomah. Pokoknya setiap hari terbangun, terusin lah gimana caranya hari ini tambah dekat sama Allah. Ya. Dan amat sangat beruntung hati yang masih bisa menangis karena dirinya tambah jauh dari Allah. Di luar sana ada yang maksiat bahkan tidak ngerasa dosa. Bahkan dibanggakan, bro, lihat tadi malam. Kasih lihat foto cewek. Siapa tuh? Tadi malam gua bungkus bro. Naudzubillah. Itu naudzubillah itu. Dia maksiat. Paginya dia umumin ke orang, itu kalau kata bahasa hadis itu salah satu manusia yang paling Allah murkai, udah ditutupin malah diumumin ke orang-orang. Ya. Tapi sederhana, kalau misalkan abis ngelakuin itu dia masih hidup, Allah juga berarti masih kasih dia kesempatan. Suatu ketika Allah tolong dia jadi ahli taat, kita yang jadi ahli maksiat. Gak ada yang tahu demi Allah. Ya. Kita yang sekarang di masjid ini juga kitanya udah soleh, di majelis ini kitanya sudah soleh, enggak. Allah yang tolong. Mau niatnya ada, sendalnya ada, bajunya ada, kendaraannya ada. Allah gak izinin kita nyampe ke tempat pengajian, nyampe gak? Enggak, berarti kan Allah yang tolong. Ya. Udah tenang aja. Allah maha baik lah, tenang aja. Yang penting kita terus-terusan aja. Sampai kapan kok? Sampai nyawa nyampe kerongkongan. 60 tahun maksiat bisa diampuni kok sama dosa 1 jam terakhir. Asal tobatnya tobatan nasuha. Cuman kan pertanyaannya siapa yang janjiin kamu ada umur 60 tahun ke depan? Yang lagi ngomong juga 5 menit lagi belum tahu ada apa enggak. Tenang aja. Ya. Yang penting tambah dekat sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yuk.
Silakan. Itu dulu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibahas Ya. makanya mengenai perkataan yang menyakitkan sehingga seseorang merasa terzalimi. Ya. Tapi bagaimana Ustaz apabila seseorang dimarahi atau diberikan kata-kata kasar akibat dari perbuatannya sendiri atau melakukan kesalahan-kesalahan sehingga dapat merugikan, apakah ini tetap mendapatkan dosa dari orang yang terzalimi dan apakah ini termasuk penyakit hati? Baik, bismillah. Ya. Jadi kalau misalkan kita ada, tadi kan pertanyaannya, saya recap dulu ya. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, zolim mulutnya kepada kita, kan tadi katanya gugurin dosa ya. Tapi gimana kalau orang itu mulutnya jahat karena emang kitanya juga berbuat salah gitu nggih? Ya. Kenapa nggih? Ya, bukan di Jawa ya. Insya Allah. Jadi gimana? Kita nggak enak, kepahitan apapun sama berlaku. Gugurin dosa. Koruptor di penjara, kan dia di penjara karena kelakuannya kan, gugurin dosa. Ya, udah gitu, apalagi orang berbuat apa ya, misalkan maksiat gitu ya, entah mohon maaf ada ya public figure misalkan selingkuh, ketahuan viral, dihujat satu Indonesia, netizen teh kan maha benar netizen dengan segala komennya. Ya, insya Allah. Kan dia kalau nggak maksiat dia nggak akan dihujat. Nah, hujatan yang dia undang gara-gara kemaksiatannya itu adalah tetap penggugur dosa, tetap penggugur dosa. Ya. Orang main judi lah misalkan. Main judi kan gak ada yang dipaksa. Gak pernah ada satupun orang, lu main gak? Kalau gue pecahin kepala lu ya. Gak ada kan? Orang datang dengan sukarela, nih saya transfer depo gitu kan. Kalau ternyata akhirnya dia kalah, tetap gugurin dosa gak kekalahannya? Tetap. Jadi selagi judulnya kepahitan, tetap gugurin dosa. Meskipun iya kita yang salah. Ya. Tapi ya siapa yang manusia yang paling beruntung yang bisa jadiin apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Perhatiin ya, semua orang soleh di zaman kapanpun, gak usah para nabi, gak usah siapapun. Pokoknya kalau dia soleh asli, yang dia lakuin dalam hidupnya cuma dua. Kalau gak syukur, tobat. Ya. Karena syukur itu nambahin nikmat, tobat itu ngejauhin azab. Kok gimana kok aku udah beneran bikin dosa tetap dapat azab, bersih dari dosa. Bersih dari dosa-dosanya digugurkan. Ulama-ulama salaf terdahulu sebulan gak sakit tuh nangis minta ke Allah. Ya Allah, sedangkan aku pasti ada berbuat dosa, sedangkan aku tidak mendapat penggugur dosa, hidup nyaman. Itu bisa nangis mereka. Ya, hatinya saking hatinya. Ya orang gitulah orang beriman ya. Orang beriman itu dosa sekecil apapun dia merasa seperti ada gunung yang akan jatuh menimpahnya. Orang yang tidak ada iman di hatinya, dosa sebesar apapun dia anggap seperti hanya lalat berterbangan depan hidungnya. Tinggal diginiin, udah lupa lagi. Ya, jadi kalaupun akhirnya udah kitanya berbuat salah, terus akhirnya membuat orang jadi seperti itu, ya udah nggak apa-apa, lumayan transferan. Kan setiap kali kita berbuat dosa, yang paling kita butuhkan sesegera mungkin kan adalah ampunan ya dan penggugurnya. Kadang kalau kita pikir lagi, bisa jadi ada dosa kita yang belum layak diampuni sama Allah karena amal kita segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat melulu, istighfar dari Allah fasilitasnya. Ada teman-teman yang julid, yang mencaci, yang memaki, lumayan. Bersih. Beneran. Ya. Jangan dikira sia-sia itu. Punten ya, artis aibnya kebuka, chattingan di aplikasi ojek online sama selingkuhannya misalkan ya. Terus akhirnya satu dunia menghujat, oh jangan dikira sia-sia itu. Lumayan dapat diskonnya banyak. Berapa ketikan itu jadi penggugur dosa bagi dirinya. Ya. Yang lebih repot yang kayak gimana? Sampai akhir hayatnya gak ketahuan maksiat. Ya jago nyembunyiin, Allah biarin aja udah. Tidak diberikan waktu tobat. Nah itu lebih bahaya. Ya. Koruptor aja ada yang ketangkep, 10 koruptor ditangkap 1, nangis dia. Kenapa teman saya yang 9 gak ditangkep? Setelah jalanin masa hukuman 4 tahun, malah dia nangis syukur. Alhamdulillah saya yang ditangkap, lumayan gugurin dosa dan bisa jadi kenal Islam. Kebayang kalau saya korupsinya berhasil sampai mati, lebih repot nanti di alam setelah kematian. Jadi
Jangan alergi sama kepahitan. Ya. Dan kepahitan mah cuma bicara sudut pandang kok. Bagi kita itu adalah pahit ya karena standar bahagia kitanya masih belum Allah aja. Masih yang kita suka. Pokoknya kalau hidup masih gampang sedih, ngeluh, menderita, berani nampar diri sendiri dengan berkata. Penyebab utamanya 2. Kalau kita masih gampang sedih, ngeluh. 1, mungkin kita terlalu cinta sama dunianya. 2, mungkin kita belum pengen surganya Allah. Padahal semua kepahitan itu gak ada yang sia-sia. Bisa jadi gara-gara itu kita ke surganya Allah. Ya. Cuman kita belum pengen surga sih. Kita cuman pengennya gajiku gede, aku disukain orang, dia naksir padaku, akunku centang biru, dan lain-lainnya. Maka akhirnya karena ketika itu yang jadi standar bahagia kita, padahal kita lagi dapat fasilitas penggugur dosa luar biasa dari Allah, kita gak suka. Karena standar bahagia aku bukan itu. Karena sekali lagi, harus berapa kali patah hati lagi dulu, sakit hati lagi dulu, baru kita sadar. Bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Gak apa-apa, gak ada yang sia-sia. Ya, nikmatin aja. Lagian dihina orang juga gak kejadian langsung. Dennis, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Gini aja, biasa. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir, betul? Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Menyeng, susah. Suka dikasih uang 100 juta gak? Suka. Kalian suka gak dikasih uang 100 juta? Suka. Tapi palsu. Nyadar gak? Kadang kita suka yang palsu-palsu loh. Apa contohnya? Ketemu temen terus dia ngomong, ibu kok setiap hari bertambah muda ya? Coba jujur, itu ucapan asli atau palsu? Palsu. Tapi kadang pas di toilet mah kita suka percaya sambil ngaca. Iya juga ya. Geli ya. Padahal mujiknya pengen minjem duit itu. Ya. Tenang ya. Jangan sibuk sama yang orang lain tahu. Sibuklah sama yang Allah tahu. Orang lain mah gak tahu kita siapa. Ya. Udah bismillah. Gak ada yang sia-sia. Ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kok, nama saya Andi Rizky Desiana, biasanya dipanggil Song Kyo. Iya. Song Kyo. Oke. Jadi kok aku punya 2 pertanyaan. Iya, Song. Pertanyaan yang pertama aku, ini kan ada kebiasaan-kebiasaan gitu ya yang sering dilakukan sama orang-orang yang bekerja gitu. Jurus TN, tarik nafas. Kita bekerja dari hari Senin sampai ketemu Senin lagi pasti mengeluh gitu kan. Gitu. Nah jadi pertanyaan aku, Saya juga, kalau nggak tarik napas sama mati. Pak. dia juga kan bernafas. Oh iya. Tapi kan yang kalau ngeluh gitu, Iya. gitu kan. Oh, Iya. jadi pertanyaan itu gini, Oke. apakah orang yang bekerja sampai merasa lelah, meski setiap hari mengeluh dan mencerita belakangnya rekannya saat tidak ada, juga kesenangan ibadah? Jadi, kemudian yang kedua, bagaimana dengan ibu tunggal atau single parent? Apakah meski meninggalkan anaknya di rumah bersama orang tuanya untuk bekerja, dia tetap mendapatkan pahala dan kerjanya bernilai ibadah di sisi Allah? Baik, Masya Allah. Terima kasih. 1, tadi ya syaratnya adalah niatnya benar, caranya benar. Gimana niat yang benar teh? Allah, akhirnya atasannya memaki, lumayan transferan pahala. Akhirnya gajinya ketunda, lumayan transferan pahala. Udah weh. Kayak misalkan gini lah, kita udah cinta sama seseorang gitu. Orang itu mau minta beliin bakso kayak, beliin motor kayak, beliin apa. Kita tetap biasa-biasa aja kan, yang penting dia cinta kepadaku gitu kan. Nah ini sama ke Allah juga gitu. Selagi udah benar-benar Allah yang jadi tujuan kitanya, mau aku akhirnya hidupnya diuji dengan ada kepahitan inilah, orang pengen ngatain itulah. Kan tuh surga, yang bahagiaku bukan di mereka, bahagiaku adanya di Allah. Dan untuk bisa nyampe kayak gitu gimana? Proses, gak apa-apa ya. Ada momen dimana aku udah melengos dulu tadi ya, mengembik mah kambing ya. Menghela nafas seperti tadi, gak apa-apa, ada wajar. Proses, kan lihat ya semua orang yang akhirnya kita jadikan pelajaran tadi,
entah para nabi, entah siapapun itu, mereka sampai punya akhlak sebagus itu, apa karena hidupnya enak-enak aja? Enggak, kan hidupnya pahit semua. Ya, lebih pahit daripada kita malah para nabi itu hidupnya. Ya, tapi itulah membuat mereka jadi akhlak yang mulia. Jadi ya Bapak berproses. Tapi nanti mudah-mudahan hatinya selalu diluruskan, tinggal Allah doang. Karena kalau udah yang dikejar Allah nggak ada ruginya insya Allah. Kedua, ibu single parent, akhirnya dia menafkahi anaknya, tapi kan kerja, anaknya jadi harus dititipin misalkan ke neneknya gitu ya. Itu ya namanya uzur, ya mau nggak mau diajak ke tempat kerja nggak mungkin, ya saya nggak kerja nemenin anak terus juga nggak mungkin. Ya ada uzur, yang mau nggak mau kalau uzur itu nanti akan menimbulkan yang namanya ru'soh, keringanan, ya. Beda halnya kalau misalkan ya dia sehat, laki-laki, tapi emang malas kerja. Saya aja deh yang jaga anak, anaknya juga dijaga sebetulnya didiemin, cuma dikasih kokomelon doang seharian. Ya, udah gitu si ibunya yang banting tulang, bak-bak tiap hari, ya itu baru, ya kan. Ini kan ada ru'soh, ada uzur, ya. Kita nggak minta, misalkan, mohon maaf ya, misalkan ada yang ditinggal suaminya masih anaknya masih kecil dan suaminya juga masih sama-sama muda, ya kita nggak minta suami kita meninggal, itu mah takdir dari Allah. Ya kalau memang sudah takdir yang tak terhindarkan, kita nggak request, nggak minta, ya itu menimbulkan yang namanya uzur, ya. Sehingga mau nggak mau mesti dititipin karena harus kerja. Itu kan, jadi maksudnya ya udah. Jadi kalau misalnya ada uzur nanti ada rusoh, ada keringanan, nggak apa-apa. Yang penting tadi ya, bicara niatnya benar karena Allah dan caranya juga benar. Kerjaannya halal, menjaga syariat, juga ningkatin takwa, niatnya juga karena Allah. Nanti ringan insya Allah. Allahu a'lam bishawab, dan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Ya, tadi taklim kita bersama di majelis ini, semoga yang bertanya terjawab pertanyaannya dengan baik, yang datang Ya, nanti sore kajian lagi ya sama Teh Yunda. yang bisa diterapkan di kehidupannya. Amin. Yang di Makassar silakan datang ke Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Ada ballroom hotel nanti di sana. Untuk datang di Gigi mudah-mudahan udah dicabut dua-duanya, tapi jahitannya masih belum kering. keberkahan dari Allah. Masih agak mau. Oke, Amin ya Allah. kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sore pada asar jam 4 tapi wita ya. Nah, berarti di sana jam 3. Barakallahu fikum. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.